Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pagi yang mulia ini Al-Bagir ingin sedikit menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Yes. Kita sering ngaku kita ini orang beriman. Begitu Bang ya? Ngaku boleh-boleh aja, boleh Bang ya? Boleh. Ya. Tapi ciri-ciri orang beriman itu ada enggak di dalam diri kita? Karena biasanya ciri-ciri itu menentukan kualitas sesuatu. Ya. Jadi sesuatu kalau ada ciri-cirinya pada benda, satu benda, maka benda itu adalah benda yang berkualitas. Kalau kita kembalikan kepada kita orang yang mengaku beriman, ada enggak tuh ciri-ciri orang beriman di dalam diri kita? Yang mana kalau ada, berarti iman kita di dalam hati kita adalah iman yang berkualitas. Tetapi kalau tidak ada ciri-ciri tersebut, maka berarti iman kita bukan iman yang berkualitas. Hanya sekedar kita mengaku kita orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 1 dan 2 yang merupakan gambaran daripada ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 1 dan 2 Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ini mudah-mudahan nih paling kagak 1, 2 ini mesti ada dalam diri kita, dan mestinya 5-5-nya ada. Supaya apa? Supaya betul-betul iman yang kita rasakan itu adalah iman yang berkualitas, iman yang benar. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, kalau kita mempelajari bahasa Arab, grammar bahasa Arab, ya, itu ada kalimat innama. Jadi ayat ini diawali dengan apa? Innama, ya. Innama itu termasuk daripada huruf taukid. Ya, yang maknanya kalau setiap kalimat dimulai dengan kalimat innama, artinya apa? Sesungguhnya, maka kalimat selanjutnya adalah perkara yang sangat penting. Karena ditaukid, ya. Jadi kalimat yang selanjutnya menunjukkan perkara yang sangat penting. Satu. Yang kedua, kalimat innama ini maknanya adalah adatu hasrin, artinya hanya saja. Jadi kalau kita baca terjemahannya, ya, bahwa sesungguhnya yang dinamakan orang yang beriman ialah, ya, ialah, berarti yang setelah ialah itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, ciri daripada orang yang beriman apa itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Kalau dia mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum. Apa artinya? Bergetar hatinya. Ya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menggetarkan jiwa dan raganya. Kalau keluar dari hati yang bersih,
dari jiwa yang hening, kalimat Allah bisa menggugah perasaan seseorang. Bahkan bukan hanya bisa menggugah dirinya, tapi juga bisa menggugah orang lain apabila betul-betul di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kok orang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hatinya? Sebab kita di dalam tubuh kita ini diciptakan satu hati. Tetapi dari satu hati itu ada sejuta rasa. Yang maknanya yang paling besar mengisi hati seseorang, itulah yang apabila disebut seseorang itu hatinya bergetar. Jadi orang kalau hatinya diisi dengan kecintaan yang banyak kepada dunia, disebut urusan dunia, bergetar hatinya. Orang yang dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada harta, maka apabila disebut tentang harta, bergetar hatinya. Orang yang hatinya penuh dengan sesuatu yang bisa membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hatinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu hati, tapi di dalam hati tersebut ada sejuta rasa yang apabila banyak diisi di situ, maka itulah yang bila disebut bergetar hati seorang. Adapun orang yang beriman, hatinya bergetar kalau disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Hatinya diisi dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk, ya, taruh di bawah pohon korma gitu, ya, tiba-tiba ada seorang kafir yang datang dengan menghunus pedang. Memang sudah menunggu untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika di hadapan Rasulullah, dia hunus pedangnya, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau di samping kamu ada sahabat-sahabat kamu, mungkin kamu bisa ada yang menjaga. Tetapi sekarang kamu sendirian. Apabila saya tebas leher kamu, saya bunuh kamu, maka siapa yang akan menjaga kamu? Melihat orang kafir tersebut menghunuskan pedang di hadapan Rasulullah santai saja. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, yang menjaga saya adalah Allah. Yang menjaga saya adalah Allah. Apa itu pengaruhnya kalimat Allah yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu orang kafir tersebut itu gemetar badannya, gemetar sampai pedang yang dipegang itu jatuh ke bawah. Ya, kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibalikkan ke lehernya orang kafir tersebut. Kata Rasulullah, kalau sekarang engkau aku bunuh, siapa yang akan menjaga kamu? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memaafkan orang tersebut. Ini menggambarkan tentang kemuliaan daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama, Rasulullah mudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Yang kedua, bahwa kalimat Allah yang keluar dari mulut yang mulia, dari hati yang bersih, mampu menggetarkan orang lain sampai daripada pedangnya itu jatuh dan dia gemetaran.
yang dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah yang akan menjaga dan membela saya. Ya, insya Allah hati kita hati yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah, masya Allah luar biasa ya. Sungguh-sungguh luar biasa ini pengajian ini. Masya Allah ini. Pengajian subuh itu pengajian yang paling berat ya. Karena orang lagi ngantuk-ngantuknya datang ngaji. Ini luar biasa. Apalagi di bulan Dzulhijjah. Luar biasa ya. Nah, saya beberapa kali hadir di halaqah subuh di sono di sholat Jihum. Ya orangnya itu aja. Sedikit. Paling ada 15 orang, 20 orang. Tapi ini luar biasa. Ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh iman yang sempurna di dalam hati. Insya Allah dijaga nikmat ini, ya, sehingga kita bawa sampai daripada akhir kita membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat luar biasa. Kita bisa ibadah itu nikmat. Kita bisa menuju langkah kita ke tempat-tempat yang diridhai Allah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkara ringan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Apalagi duduknya kita di masjid ahabul biladi ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, al-masajid. Dan duduknya kita di sini, berangkat dari rumah kita adalah untuk talabul ilmi, untuk nuntut ilmu. Yang Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ada berjalan di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan, gampangkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmatin, rasakan, agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat kepada kita sekalian. Itu ciri orang yang beriman yang pertama apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, saya ingin satu ada cerita lagi. Apa penyakitnya hati? Riya, kibir, ujub, ya, jauh daripada sifat tawakal. Itu penyakit. Riya. Apa sih artinya riya? Riya itu beramal bukan karena Allah. Amalnya masih kepengen dapat pujian orang, masih kepengen amalnya dinilai orang. Itu riya, kotor di dalam hati. Istilahnya itu penyakit hati itu belantung yang ada di dalam hati kita. Belantung bagus apa cakep? Kalau kita melihat ada belantung, kita jijik apa enggak? Jangan biarkan belantung itu ada di dalam hati kita. Sifat apa yang di antara belantung-belantung tersebut? Riya. Riya apa itu? Berarti orang yang riya, dia tidak merasa cukup dengan pandangannya Allah. Dia tidak merasa cukup dengan penilaiannya Allah. Masih cari penilaian daripada manusia. Masih cari yang namanya pandangannya manusia. Ini orang yang riya. Ya, beramal tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan taruh di dalam hati kita sifat-sifat tersebut, karena itu merusak amal kita. Ya, seolah-olah kita tidak cukup dengan penilaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jangan sampai itu di dalam hati kita, bersihin. Ya, bersihnya dengan begini nih, dengan sholat berjamaah, dengan duduk di majelis ilmu, dengan berzikir setelah sholat, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bersihin hati kita. Kita isi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diisi dengan sifat-sifat yang buruk seperti riya tersebut. Ya, riya ada yang zahir, ada yang khafi. Yang zahir begitu. Kan kita tuh istilahnya ya, kita kalau kekurangan diri kita. Kita tuh kalau lagi ibadah kepengennya ada kayak yang melihat aneh lagi sholat. Ada kayak yang memuji aneh lagi tahajud, ada kayak yang memuji aneh lagi baca Quran. Itu sifatnya manusia, itu ada itu di dalam diri kita, itu mesti dihilangin. Ya, karena apa? Karena ngancurin, ngabisin pahala kita. Ada yang khafi. Apa tuh yang khafi?
malam si tahajud dia sendirian, sepi, nggak ada orang yang lihat, aman daripada sifat ria. Ya, sholat tahajud, baca Quran, dia tadarruk, dia nangis. Jam 9 malam, jam 9 siang, ada yang ngajakin ngopi. Ya. Waktu lagi ngopi, ente kenapa sih ngantuk banget? Ya. Aneh semalam tahajud 11 rakaat. Baca Quran anak sampai 2 juz. Ya. Habis gitu. Habis. Itu dia yang tadinya dia yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita kasih orang lain? Enggak perlu ceritain ibadah kita. Ibadah kita, kebaikan kita, diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu sama manusia. Perlu enggak sama manusia? Enggak perlu sama manusia. Apa manfaatnya kita kepada manusia? Ketika kita dipuji sama manusia tentang ibadah kita, ente masya Allah nggak merubah diri kita. Apa kita lagi lapar dipuji jadi kenyang? Apa kita lagi kurus dipuji jadi gemuk? Apa lagi bokeh waktu dipuji terus tahu-tahu ada yang di kantong? Kan kagak. Ada nggak manfaatnya? Mayan Pak, nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi bersihin tuh hati kita. Ya. Jangan sampai ria itu masuk di dalam hati kita. Kalau udah begitu, rusak amal kita. Ada satu orang katanya juga pedagang di pasar, pedagang daging di pasar. Orang baik, dia orang baik. Ya. Waktu dia dagang daging di pasar, ini orang udah 20 tahun selalu mengerjain sholat puasa sunnah, puasa terus tuh. Senin Kemisnya atau mungkin dia puasa dahar dan lain sebagainya, puasa Nabi Daud gitu. Waktu dia jualan di pasar, ada pembeli, ya, pembeli daging, dia beli 3 kilo gitu. Setelah dikasih nih, dibayar, dikasih tuh dagingnya, kata yang beli ini katanya tambahin dong, gitu kan gitu biasa ya. Kalau beli tambahin dong, kan gitu. Akhirnya ditambahin sama dia, namanya orang orang baik gitu. Udah dikasih, kok tambahin cuma segini, lebihin dong, tambahin lagi. Akhirnya dikasih yang ada tulangannya, ya. Udah dikasih masih nanya lagi, tambahin dong masa. Aneh nih kata yang beli ini, udah 3 hari puasa. Ini beli saya ini buat buka puasa, udah 3 hari ada puasa. Kata yang beli ini yang udah 20 tahun puasa, nggak ada yang tahu tuh dia puasa. Ya, nggak ada yang tahu. Kata dia, aneh nih, bukan hanya 3 hari, 20 tahun aneh gak puasa. Akhirnya tuh yang namanya di pasar yang dengar banyak kan? Yang dengar banyak, habis pahala. Ya, karena dia pengen banggain daripada puasanya, ibadahnya di hadapan manusia, begitu. Kata yang beli, nah ini emang yang aneh cari. Ternyata itu yang beli adalah iblis, syaitan yang memang kepengen ngancurin ibadah kita, ngancurin pahala kita. Karena kita merasa diri kita orang baik, syaitan nggak bisa berhenti dia buat ganggu kita. Bagaimana supaya amalannya anak Adam ini hancur? Ditaruh sifat-sifat tersebut, disemayamkan di dalam hati kita, dikompor-komporin. Nanti biar orang tahu dong nanti orang baik. Sekali-sekali ini di depan orang tunjukkan begitu. Jadi semuanya ngancurin amal ibadah kita. Ya, jadi jangan sampai hati kita yang ada ini lebih banyak isinya penyakit, lebih banyak isinya dunia, lebih banyak daripada perkara-perkara yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengaku orang yang beriman, yang ada dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sifat orang yang beriman, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar hatinya, ya. Jadi kalau datang perintah Allah ibadah, kita ibadah. Nanti sebentar lagi datang perintah kurban. Ya, sebentar lagi datang perintah kurban. Yang punya rezeki luas, korban. Ya, karena korban ini hukumnya bukan seumur hidup sekali, bukan setiap tahun. Beda sama akikah. Kalau akikah itu seumur hidup berapa kali?
sekali. Tapi korban, setiap kita punya rizki, setiap di hari raya korban, itu sunnah kita untuk berkorban. Jangan sampai kita mampu beli Innova, ya, korban 4 juta, 3 juta nggak mampu. Ya, beli TV segede-gedenya sampai 50 in, ya, beli korban nggak mampu. Biar mampu buat ibadah kita itu. Ya, dunia kita nggak ada yang kita bawa, ada nggak kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Tapi pahala-pahala yang kita kumpulkan dengan ibadah kita, itulah yang jadi bekal kita. Makanya Al-Faqih benar-benar penjelasan dari kita punya guru, ya, tentang apa namanya urusan dunia dan urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kalau urusan akhirat, kalimatnya Allah mengatakan wabtaghi, bersegeralah, kerjakanlah fima ataakallahu daral akhirah. Tapi waktu menyebut urusan dunia, wa la tansa, jangan ente lupa nasibaka, bagian kamu daripada dunia. Apa sih maksudnya bagian kamu daripada dunia? Apa kita harus bekerja mati-matian, kita cintain segala harta yang kita punya? Bukan itu. Apa maksudnya jangan lupa dengan nasib kita daripada dunia? Apa nasib? Nasib apa artinya? Nasib itu bagian kita daripada dunia. Apa tuh? Kata saya punya guru, katanya nasib kita daripada dunia adalah al-kafan. Apa? Al-kafan. Ada nggak orang yang waktu mati HP-nya yang paling mahal Samsung S25 Ultra dibawa ke kuburan? Ada nggak? Ada nggak yang bawa cincin perak, cincin emas? Nggak boleh. Nggak ada yang dibawa daripada dunia kita itu. Baju yang bagus, kendaraan yang bagus, harta duit kita yang ada di bank, ada yang dibawa. Yang dibawa daripada urusan dunia 2 lembar, 3 lembar. Apa tuh? Kain kafan. Jangan lupa tuh. Dunia nggak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma itu nanti waktu kita masuk ke dalam kuburan kita. Cuma hanya kain kafan. Ya, nggak ada yang kita bawa selain itu. Bahkan keluarga kita, harta kita udah habis nganterin pulang. Nggak ada yang nemenin kita, yang kita bawa cuma kain kafan. Tuh kedudukannya dunia. Lalu untuk apa kita taruh dunia ini berlebihan di dalam hati kita sehingga kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kain kafan kan yang kita bawa waktu masuk kuburan, ya, yang lain nggak ada yang dibawa. Ya, tanya ya bawa jenazah salah. Yang ikutin jenazah kita nih Pak 3, ya, ahlu, ya, wa malu, wa amalu. Waktu kita mati itu digotong ke kuburan kita, yang ikut, ingat ya, yang ikut ya. Jadi orang mati itu bukan ngebawa, tapi ngikut. Waktu dianterin hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ya, setelah selesai penguburan, 2 balik. 2 apa? Balik. Mobilnya yang nganterin dia, ya, motornya yang ikut nganter, balik apa enggak? Hartanya balik. Wa ahluhu, keluarganya yang setiap hari bersama dia, yang mungkin makan minum bersama dia, waktu kita dikubur, apa dia tetap nungguin di situ? Ya Allah, ini istri saya yang paling saya sayang, yang paling cantik, saya mau tungguin dah bersama seminggu. Ada kayak gitu? Balik. Apalagi laki-laki, ya, waktu bininya meninggal, sebelah nangis, sebelah mirip. Sebelah nangis, sebelah mirip. Ya begitu. Balik tuh, harta balik, keluarga balik. Yang tinggal apa? Amal. Makanya banyakin amal waktu kita di dunia. Karena yang kita bawa itu bukan apa? Bukan harta, bukan keluarga, bukan apa yang kita miliki daripada urusan dunia, tapi sekedar kain kafan. Yang jadi teman kita
amalnya. Nah, waktu hidup di dunia, dunia darul amal. Dunia ini tempatnya kita beramal. Jangan leha-leha, jangan kita tertipu dengan usia muda. Karena syaratnya orang mati nggak mesti tua dulu. Ada nggak yang anak muda meninggal karena sakit? Banyak, ya. Nggak boleh kita terlena dengan masa muda. Tidak boleh kita merasa terlena dengan kekuatan kita. Karena syarat mati itu nggak mesti lemah. Orang lagi sehat, afiat luar biasa, nggak ada. Tahu-tahu mati, ada atau enggak? Jangan kita tertipu dengan dunia kita, harta kita. Oh, saya mah lagi kaya begini, sakit dikit ke dokter. Syaratnya mati nggak mesti nunggu miskin. Kaya mati, miskin apa lagi ya? Kan gitu. Jadi nggak ada syarat mati itu, nggak ada. Allah bisa ngambil kapan saja umur kita. Yang penting waktu diambil kita ada di dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu nanti waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggal dunia sesuai bagaimana dia hidupnya. Kalau hidupnya di dalam kebaikan, meninggalnya gak jauh dari kebaikan. Kalau hidupnya di dalam ibadah, matinya insya Allah gak jauh kecuali dalam ibadah. Kalau dia rajinnya di dalam thalabul ilmi, dia akan mati di dalam thalabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu, maka kalau dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan syahid, di antaranya begitu. Jadi dunia darul amal, ya. Jangan isi hati kita ini kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Bukan berarti orang itu gak boleh kaya, silahkan kaya. Karena kekayaan itu kalau dipakai buat kebaikan, itu buat manfaat buat dia. Makanya ada orang, ini harta saya, ini punya saya, ini tanah saya, ini kontrakan saya. Merasa jadi orang kaya. Padahal apa? Yang milik kita itu, ya, ma'akalta fa'ablaita. Yang namanya milik kita itu Pak, yang kita makan tuh, yang kita masukin ke mulut kita itu milik kita. Ada pun makanan yang masih ada di piring, yang belum masuk ke dalam mulut kita, itu belum tentu jadi rezeki kita, betul enggak? Ya, yang kita makan itu milik kita. Wa ma labitha fa'afnaita, yang kita pakai ini milik kita sampai rusak, itu milik kita. Adapun yang masih ada di lemari, ya, yang masih ada di laundry belum tentu jadi milik kita. Ya, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, dan yang jadi milik kita adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, itu rezeki kita. Makanya dunia darul amal. Ayo waktunya kita beramal, ya, jangan sampai kita menyesal. Kata Sayyidina Ali, an-nasunya widamatu intabah. Ya, manusia ini hakikatnya pada tidur, walaupun dia berjalan, walaupun dia bernafas, tapi kesadarannya ada tidur. Wa idamatu intabah. Ntar kalau udah mati baru sadar, ya Allah, 60 tahun saya di dunia gak berasa, gak ada ibadah. 60 tahun, 70 tahun saya gak ada sedekahnya saya. Ya Allah, udah mati baru nyesel. Kira-kira bisa balik lagi apa enggak? Balik lagi apa enggak? Jangan sampai bangunnya kalau dari kuburan. Sekarang sadari diri kita bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dunia ini sementara, 60 tahun selesai, 70 tahun selesai. Tapi di akhirat nanti kita akan hidup selama-lamanya. Kalau dunia saja yang sekitar 60 tahun kita berusaha bagaimana kita bahagia di dunia, bagaimana dengan urusan akhirat yang selama-lamanya? Kenapa kita nggak pikirkan itu untuk bekal kita di dalam kehidupan yang selama-lamanya, ya? Yang kedua, dikit lagi deh ya, kita singkat-singkat aja. Sifat ciri daripada orang beriman itu, idza tuliyat ayatu zadatul iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nambah imannya. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nambah imannya.
Apa sih ayat-ayat Allah itu apaan? Ya, ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah artinya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Apa artinya tawakal? Menyandarkan hasil usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia berhasil dengan usahanya, dia tidak tepuk dada. Kalaupun dia tidak berhasil dalam usahanya, dia tidak putus asa. Sebab kenapa? Semua yang dia usahakan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya berusaha, berdoa, kemudian kita tawakal, menyerahkan hasil usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Dua lagi nanti insyaallah pertemuan yang akan datang ini waktu juga siang kayaknya perutnya udah keroncongan juga ya. Yang mau nyeduh kopi di rumahnya ya, biar nggak dingin kopinya. Ya, jadi insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang sebenar-benarnya beriman, yang mana apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Allah tambah imannya, dan di dalam hatinya selalu ada sifat tawakal, yakni menyandarkan segala urusannya, baik urusan apa saja, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat, dan dijadikan akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khatimah ala hadhihi wal salihah. Jadi bagi khair dari an kulli syarri wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.